Laptopku dah datang. Kok suara aku dia terulang lagi?
Ya, terima kasih Bu Sri selaku operator dan juga selaku si humas dan publikasi ya dalam panitia serangkaian Bulan Bahasa Bali ini. Suara saya bisa didengar ya? Bu Sri gimana suara saya? Kedengaran nggak? Oh ya, terima kasih. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ibu Guru Panitia Bulan Bahasa Bali tahun 2022, terutama hari ini yang saya undang itu adalah koordinator Silomba, ada 4 koordinator Silomba, beserta ada beberapa guru dari panitia yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Yang saya hormati pula para siswa peserta lomba yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Google Meet pada hari ini. Pada hari ini kita melakukan technical meeting ya namanya, sebagai pengarahan awal, karena kita tahu ada banyak perubahan kegiatan yang sebelumnya itu kita, rencanakan sebagian virtual dan juga sebagian itu offline, tapi karena berdasarkan surat edaran yang berlaku sejak tanggal 4 Februari itu bahwa kita harus melaksanakan daring. Jadi, ada beberapa perubahan terkait teknis lomba, lomba Bulan Bahasa Bali, terutama itu adalah lomba nyurat lontar, ya. Kemudian adapun beberapa susunan acara pada hari ini, itu pembukaan dari saya selaku ketua panitia, kemudian nanti ada penyampaian ketentuan lomba dari Megite, yang kedua ketentuan lomba karaoke, yang ketiga ketentuan lomba pidate, dan yang terakhir itu ketentuan lomba nyurat lontar. Kemudian nanti Ibu kasih juga kesempatan untuk siswa peserta untuk melakukan tanya jawab. Kemudian untuk teknik lomba Dharma Gita ya mungkin pada hari ini untuk Pak Putu Koyan izin nanti saya yang memberikan pengarahan. Saya izin share screen dulu ya. Ini terkait jadwal, karena beberapa jadwal itu mengalami perubahan. Semoga bisa dilihat, ini revisi rincian kegiatan lomba. Untuk Bu Sri Dharma, bisa dibaca share screen dari saya ya? Sudah bisa dilihat? Oh iya, ya. Ya. Yang pertama itu ada tema kegiatan, itu tidak berubah. Tema kegiatan Bulan Bahasa Bali masih Danu Kerti Gitaning Toye Ening. Silahkan dibaca, maknanya apa, kemudian jenis kegiatan, ada 4 lomba, dan keempatnya tetap berjalan, tidak ada yang dikurangi. Teknis lomba, ya ini saya zoom, semoga bisa dilihat. Teknis kegiatan lomba, yang pertama ada lomba Dharma Gita, lomba karaoke lagu pop Bali, dan lomba mepidarte itu dilaksanakan secara virtual. Dengan teknik itu mengumpulkan video penampilan kepada panitia melalui link flash disk atau CD. Nanti kita fasilitasi berupa link dahulu, nanti jika memang ada kesulitan, peserta bisa mengumpulkan melalui flash disk. Jadi untuk meminimalisir kehadiran peserta ke sekolah, ada baiknya kita pakai link terlebih dahulu. Kalau udah mentok sekali nggak bisa pakai link, silahkan peserta
pakai flash disk atau CD. Jadi nanti berhubungan ke sekolah dan ke panitia. Jadi video akan menggunakan penilaian voting juga. Jadi video diunggah di media sosial Semansaku untuk mencari juara favorit melalui voting terbanyak. Ini seperti bulan bahasa Indonesia yang sudah kita laksanakan di bulan Oktober tahun 2021 kemarin. Jadi ini hampir mirip. Kemudian yang kedua, lomba nyurat lontar dilakukan secara daring. Daring di sini dimaksudkan bukan membuat video, tapi peserta mengerjakan penulisan lontar di rumah. Jadi tidak di sekolah, dikerjakan di rumah masing-masing. Hasil berupa lontar yang telah ditulis akan dikumpulkan ke panitia untuk dinilai. Setelah terdapat hasil, nanti dinilai, kita cari 6 besar atau 6 terbaik. Hasil terbaik akan dipilih 6 peserta yang akan dilombakan ulang di sekolah. Jadi, yang di sekolah mengerjakan penyuratan lontar itu setelah kita melakukan penilaian. Kita hanya pilih 6 yang terbaik menurut hasil dari penilaian juri. Yang diundang ke sekolah itu hanya 6 peserta. Yang lainnya sebelumnya itu dikerjakan di rumah masing-masing. Untuk juara, masing-masing lomba akan dicari juara 1, 2, dan 3. Kemudian untuk 3 lomba, yang pakai video dan pakai voting, itu akan ada juara favorit. Diambil berdasarkan voting terbanyak di media sosial. Nah, kemudian ini jadwal kegiatan. Kita perhatikan dari nomor 5, ini yang penting untuk peserta, itu untuk peserta nyurat lontar, Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022, itu ada kegiatan pembagian lontar kepada peserta lomba nyurat lontar. Kenapa nomornya saya merahkan? Ini juga untuk panitia. Kemarin saya sempat koordinasi dengan si lomba nyurat lontar, karena kemarin kan maunya pembagiannya hari Kamis, kemudian pengumpulannya hari Jumat. Jadi cuma 1 hari siswanya dapat mengerjakan. Karena berdasarkan diskusi kami, akhirnya kita mundurkan, kita majukan pengambilan lontarnya. Jadi hari Rabu, jadi siswa dapat 2 hari, yaitu Rabu Kamis, untuk mengerjakan pengerjaan lontar di rumah. Hari Rabu itu saya tekankan lagi untuk seluruh peserta nyurat lontar itu ke sekolah untuk mengambil lontar yang akan dipakai, serta naskah, karena naskah itu dari panitia. Kemudian ini tanggal 18, itu hari Jumat, itu pengumpulan hasil karya dari peserta nyurat lontar, juga pengumpulan video Dharma Gita, video lomba karaoke, dan juga video lomba Mepidarte. Kemudian untuk video, kami berikan 2 hari waktunya, yaitu Jumat dan Sabtu. Nanti jika Jumat belum semua klop, Sabtu silahkan semuanya harus melengkapi. Sabtu itu udah deadline terakhir untuk pengumpulan. Jadi kita berikan 2 hari untuk mengumpulkan video lomba. Tapi untuk nyurat lontar itu hanya diberikan 1 hari, yaitu hari Jumat. Sudah kita kasih dari hari Rabu, Kamis, berarti udah 2 hari untuk pengerjaan di rumah.
Kemudian ini hari Minggu, ini mungkin jadwal untuk panitia, terutama si humas dan publikasi. Hari Minggu dan Senin tanggal 20 dan 21 kita akan upload video di media sosial baik Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Jadi itu kita memerlukan 2 hari untuk melakukan upload video. Selanjutnya, hari Selasa dan juga Rabu kita akan melakukan voting. Voting video di media sosial. Silahkan seluruh peserta mengerahkan pasukannya di kelas atau keluarganya, mengajak teman-teman yang lain untuk memvoting video masing-masing. Ini diberikan 2 hari untuk melakukan voting. Kemudian hari Rabu ini juga kita akan mengundang 6 peserta terbaik dari Nyurat Lontar. Jadi pada hari Rabu ini, ke-6 peserta yang hasilnya itu sangat baik dan dinilai bagus oleh juri, kita akan undang dan kita akan kita akan nilai kembali. Jadi 6 peserta ini akan nyurat kembali, nyurat lontar. Kemudian silahkan membawa alat yang diperlukan lagi ke sekolah berupa dulang, lungke-lungke, pengerupaknya. Itu kami akan melakukan penilaian ulang di hari Rabu untuk memilih juara, 3 juara, juara 1, 2, dan 3. Dan hari Kamis itu adalah puncak acara. Kemudian itu saja. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan peserta yang lain menyampaikan atau ada permasalahan apapun, silahkan disampaikan, nanti saya berikan waktunya. Karena berhubung dari koordinator lomba Dharma Gita itu Pak Putu Koyan dan juga Pak Putra Yase serta Pak Muda Kawina ya sebagai juri lagi satu berhalangan hadir untuk hari ini. Jadi saya lanjutkan untuk ketentuan lomba Dharma Gita. Yang 2 minggu lalu kita kan sudah share ketentuan lomba Dharma Gita. Sekiranya tidak begitu berubah karena dari ketentuan awal kita sudah membuat dan merancang bahwa kita memang mengumpulkan video. Jadi tidak begitu berubah. Mungkin dari ketentuan awal kan sebelumnya kita mencari 6 terbaik untuk tampil di hari H. Itu dihapuskan, kita sudah tidak pakai lagi. Penilaian, seluruh penilaian itu pure kita lakukan dari video itu, tidak ada lagi mengundang ke acara puncak. Mungkin penampilan pada acara puncak itu adalah juara 1, 2, dan 3 yang sudah sudah menang, sudah dinilai dari video-video tersebut diperoleh juara, kemudian juara 1, 2, 3 itu yang tampil di hari H. Kemudian saya lanjut untuk ketentuan lomba Dharma Gita. Yang pertama itu lomba wajib diikuti oleh semua kelas. Jadi seluruh kelas wajib mengirimkan perwakilan untuk mengikuti lomba Dharma Gita. Yang kedua, masing-masing kelas wajib mengirim 1 pasang perwakilan. Jadi Dharma Gita ini berpasangan. Ya. Untuk peserta yang dikirim bisa pasangan putra dan putra, maksudnya bisa pasangan putri, silahkan, atau campuran. 1 pasang terdiri dari pengwacen dan penegas. Ya, yang Dharma Gita harus paham apa yang namanya pengwacen dan yang bagaimana namanya penegas. Naskah pengwacen ditentukan oleh panitia. Sudah kita share ya dari 2 minggu yang lalu naskahnya. Kemudian sedangkan naskah penegas dibuat oleh peserta
sesuai apresiasi masing-masing. Jadi penegas wajib membuat kata-kata sendiri sesuai tegas dari kekawin yang diberikan. Jadi kita tidak menyediakan naskah untuk penegas, hanya naskah untuk penguacen. Ini saya tambahkan ketentuan 6 dan 7 yang sebelumnya tidak ada di ketentuan yang sudah di-share, yaitu peserta membawakan penampilannya dalam posisi duduk, yang mana putra itu mesile dan putri itu metimpuh. Itu sudah biasa mungkin ya. Lengkapi dengan sebuah dulang dan canang di depan peserta. Kalau berdharma gita itu kan harus wajib ya kita bawa dulang di depan dengan canang. Ya, silahkan kalian atur posisi duduknya, mau yang penguacennya di sebelah mana, penegasnya di sebelah mana. Yang penting ketika kalian ada komunikasi, ada interaksi di antara keduanya itu nyaman. Tidak seolah-olah malah mempersulit. Ya. Kemudian yang ketujuh, ini tambahan juga, penguacen dapat membawa teks berupa catatan. Silahkan yang penguacen membawa catatan, bisa berupa buku, selembar kertas, ataupun bisa pakai lontar gitu. Silahkan. Namun untuk penegas, itu tidak diperkenankan membawa teks atau catatan apapun. Jadi, pure untuk penegas itu menghafal. Yang boleh bawa catatan itu hanya penguacen. Yang ke-8 itu ketentuan pakaiannya. Peserta lomba memakai pakaian adat Madil. Siswa putri menggunakan kebaya, itu boleh pakai kain sari atau brokat. Yang penting tidak lengan pendek, pakai lengan panjang atau 3/4. Kemudian pakai kamen dan selendang. Kemudian siswa putra menggunakan baju safari atau koko atau bebas, bisa juga pakai kemeja. Kemudian kamen, saput, dan udeng lengkap. Untuk make up tidak diharuskan, ya, tidak harus kalian pakai pusung gonjer gitu, nggak harus pakai diikat satu aja yang cewek juga nggak masalah, ya, nggak harus juga pakai lipstick yang menor juga nggak penting ya. Yang dinilai itu penampilan suaranya, ya, dan ekspresi wajah kalian. Di kriteria penilaian kan sudah ada apa aja yang dinilai. Dari penguacen itu ada wirage, gestur tubuh dan ekspresinya. Kemudian guru lagu, ini harus tahu ya yang penguacen guru lagu itu apa. Guru itu suara panjang, di mana harusnya kalian panjang. Lagu itu suara pendek, di mana harusnya pendek. Nggak boleh di suku kata yang harusnya pendek kalian panjangkan. Itu sudah mengurangi nilai dari juri. Kemudian ada onek-onekan atau pelafalan. Yang mana harus dibaca A, di mana dibaca itu kan kadang di bahasa Bali itu E dan E itu agak sedikit membingungkan. Kemudian A di belakang itu kan dibaca yang seperti itu, pelafalan ya. Kemudian kelengutan suara, keindahan suara. Untuk penegas, kriteria penilaiannya ada wirage, hampir sama, ada gestur tubuh dan ekspresi. Kemudian ada artos, ya. Jadi kan tadi penegas membuat kata-kata sendiri, karena naskah tidak disediakan. Jadi tepat atau tidaknya tegas yang disampaikan dengan kekawin yang disediakan, itu juga dinilai. Kemudian anggah ungguh bahasa Balinya, ini harus pakai bahasa apa,
nggak mungkin kan pakai bahasa kasar, jadi pakai bahasa halus. Mau pakai bahasa halus yang mana? Silahkan dari penegas yang menentukan. Yang D itu kelengutan bahasa atau keindahan suara. Itu juga mempengaruhi kriteria penilaian. Yang nomor 10 itu penampilan peserta direkam menggunakan HP atau bisa pakai kamera, bisa pakai handycam. Yang 11 itu keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Itu udah. Kemudian ketentuan membuat video ini juga sudah ada di ketentuan awal, ini tidak berubah. Setiap peserta membuat video yang dikirim melalui link CD flash disk ke panitia yang kemudian dinilai pada babak seleksi. Nah, ini mungkin belum saya edit. Setiap peserta membuat video yang dikirim melalui link CD dan flash disk. Itu aja dah cukup. Nanti saya edit lagi untuk di-share ke masing-masing kelas. Yang kedua, video boleh direkam dalam posisi landscape atau portrait. Ya. Yang ketiga, video bersifat orisinil atau asli, tidak berjeda dan tidak boleh diedit. Cutting atau marge, apa ya bahasanya, bahasa Inggris, tolong ya diperbaiki bahasa saya. Kemudian yang keempat, video harus jelas. Ya, ini jelas, menampilkan wajah dan ekspresi. Karena tadi kan diminta ekspresinya bagaimana dari penguacen, ekspresinya dari penegas itu biar terlihat. Jadi kalian harus perhatikan pencahayaan. Ya. Kemudian nomor 5, video diharapkan tidak berisi suara-suara atau hal yang bersifat mengganggu. Ya, dikurangi suara-suara ayam, suara-suara motor, itu dikurangi ya, supaya lebih jelas ke suara kalian. Latar belakang video bebas rapi dan tidak bersifat mengganggu penampilan. Ya, boleh pakai di depan rumah kalian, di halaman, dimanapun. Yang penting senyaman yang lomba dan juga tidak mengganggu dari pembuatan video tersebut. Ini naskah Dharma Gita. Ya, ini kita pilihkan sudah yang sangat familiar, yang paling sering dibawakan di masyarakat. Jadi nanti ini yang harus dibawakan oleh penguacen, tidak boleh merubah naskah kembali. Itu saja dari saya. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di sesi tanya jawab di akhir penyampaian. Sekarang saya lanjutkan dulu ke penyampaian ketentuan oleh koordinator lomba karaoke dulu ya. Yang kedua itu lomba karaoke. Bagaimana Bu Yudi Yastini? Inge, terima kasih. Saya yang menyampaikan Ibu kedua. Iya, silahkan. Ya, baik. Silahkan karena segala sesuatu tentang karaoke karena lebih banyak si koordinatornya yang tahu ya. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Ketua. Selamat siang anak-anak sekalian peserta lomba bulan bahasa ya. Di sini saya akan menyampaikan tentang ketentuan lomba karaoke lagu pop Bali. Jadi ketentuan yang pertama langsung saja. Nanti mungkin bisa di-share ya Bu ya, share screen ya. Kalau saya sekarang nggak bisa share screen, pakai 2 HP soalnya. Bisa Ibu bantu untuk men-share screen. Ya, untuk anak-anak diharapkan dibaca dikirim, Bu. ketentuannya. Sudah dikirim Bu Yudi? Tiang pakai HP yang beda soalnya Bu, antara Gmeet-nya dengan file ininya.
Oh, berarti saya Inggih, buka ketentuan yang sebelumnya aja? inggih. Ibu Oh, bantu ya. untuk men-share-kan. Ya, tunggu sebentar ya. Inggih, Ya, inggih. silahkan Ibu, menyampaikan dulu. Iya, untuk anak-anak Ibu harapkan kalian membaca dengan seksama bagaimana ketentuan untuk karaoke pop Bali-nya, agar nanti tidak terjadi miskomunikasi. Untuk, ketentuan video itu sebenarnya saya kira sama dengan Dharma Gita, hanya saja untuk spesifik dari ketentuan lombanya, akan diperjelas sebentar lewat screen yang akan di-share sama Ibu Teresia. Masih kita tunggu share screen-nya. Sudah saya Nggih, share ya. nggih, ya. Ya, nanti juga akan di-share di kelas ya, oleh perwaliannya masing-masing. Ya, terima kasih Ibu Teresia. Ya, yang pertama akan saya langsung bacakan. Lomba wajib diikuti oleh semua kelas. Jadi, masing-masing kelas wajib mengirimkan 1 orang perwakilannya. Apabila ada lebih daripada 1 perwakilan yang bisa menyanyi, ya 1 saja gitu ya. Tidak bisa lebih nih soalnya mengirimkan 1 orang perwakilan saja, karena agar tidak, begini nanti, ada ketimpangan ya. Ada yang mengirimkan sampai 5 orang, ada yang 1 kelas malah tidak mengirimkan sama sekali, seperti itu. Ya, masing-masing 1 orang, kemudian ketentuan yang nomor 3 kita baca sama-sama. Peserta lomba memakai pakaian adat Madil, yang mana dimaksudkan Madil di sini ya. Siswa putri menggunakan kebaya. Kebayanya atas bebas warnanya ya. Entah mau pakai kebaya yang bermodel seperti sekarang itu tidak masalah ya. Kemudian menggunakan kamen dan selendang. Intinya menggunakan kebaya untuk siswa putri dan kemudian untuk siswa putra menggunakan baju safari atau baju koko atau ini misalnya kalian pakai baju yang berkerah di atasnya. Asalkan tidak menggunakan baju kaos oblong ya. Silakan boleh pilih safari, baju koko atau bebas. Bebas maksudnya di sini adalah ada kerah bajunya. Kemudian menggunakan kamen lengkap dengan saput dan udengnya. Untuk make up sama dengan Dharma gitu, ini opsional, jadi tidak harus. Jadi tidak mesti kalian harus mempayas agung dulu baru bernyanyi, gitu. Tidak usah. Ya, yang penting kalian menggunakan pakaian adat Madil untuk make up opsional, boleh kalau yang bisa berias silakan. Ya. Yang nomor 4, peserta lomba menyanyikan 1 lagu wajib. Nah, untuk lagu wajib ini disediakan oleh panitia. Ya, untuk lagu wajibnya instrumen kami yang menyediakan dan 1 lagu bebas ya. Untuk lagu bebasnya maksudnya di sini masih berbahasa Bali, silakan kalian sendiri yang menentukan instrumennya atau minus one-nya atau MP3 karaoke-nya. Ya. Jadi panitia hanya menyediakan MP3 minus one untuk lagu wajibnya saja. Lagu wajib itu adalah Taksu, Bunga Sangat, dan Kidung Kasmaran. Nanti untuk instrumennya akan saya kirimkan di grup panitia agar nanti para wali yang mengirimkan ke kelas masing-masing. Jadi untuk lagu wajibnya silakan dipilih salah satu saja, boleh Taksu, boleh Bunga Sandat, boleh Kidung Kasmaran. Ditambah dengan 1 lagu bebas. Lagu bebasnya adalah lagu Bali. Nah, kemudian untuk kriteria penilaian. Nah, diperhatikan yang pertama pastinya adalah vokal. Ya. Kemudian harmonisasi vokal dan musik. Ya, nyambungnya vokal dengan musiknya. Kemudian penguasaan lagu. Ya, paling tidak kalian harus hafal dengan lagunya. Ekspresi dan penghayatan. Nah, kemudian kesesuaian dengan kriteria. Terlihat di sini bahwa make up-nya ya tidak dinilai. Ya, make up payasan kalian itu tidak dinilai. Kemudian selanjutnya nomor 7 ya. Penampilan peserta direkam menggunakan HP atau kamera atau handycam sama dengan tadi di Dharma Gitanya.
Lanjut yang nomor 8, peserta yang dinyatakan lolos babak seleksi akan tampil pada acara puncak dan dinilai kembali oleh juri untuk mencari pemenang. Peserta yang dinyatakan lolos babak seleksi akan tampil maaf Bu Ketua, bagaimana ya maksudnya ini ya? Saya sendiri balik pertanyaan. Peserta yang dinyatakan lolos babak seleksi akan tampil pada acara puncak dan dinilai kembali oleh juri untuk mencari pemenang. Saya kira di sini Maaf, ini Ibu ya. Yudi, itu Ya. masih yang ketentuan sebelumnya, jadi itu belum saya hapus. Oh Ya. ya. Oh ya. Saya kira ini sama dengan Dharma Gita. Jadi Oh, penilaiannya langsung di video, ya. oh iya, langsung di video, jadi tidak ada Ya. lagi penilaian yang di atas panggung. Ya, jadi pure penilaian di video. Ya. Iya. Untuk nomor 8 mungkin harus direvisi sedikit. Jadi peserta langsung kami nilai dari tim juri ya, langsung di video yang akan diserahkan ke panitia. Jadi kami akan mencari juara 1, 2, 3 dan favorit. Benar begitu ya Bu Ketua ya? Sama dengan Dharma Gita. Jadi favorit ini adalah dari like dan view di channel YouTube nanti. Kemudian yang juara 1 akan tampil di acara puncak pastinya. Nomor 9, keputusan juri tidak dapat digabung-gugat. Untuk ketentuan video, saya kira sama dengan Dharma Gita. Nah, jadi kalian harus membuat video yang original tanpa diedit, tanpa di-cutting, tanpa di-merge, tanpa ditambahkan dengan efek. Ya, jadi pure diambil dari HP atau dari handycam. Itu boleh landscape, boleh portrait. Nah, itu untuk ketentuan videonya saya kira sudah sangat jelas sekali, jadi tidak perlu saya jelaskan. Nah, demikian untuk ketentuan lomba karaoke Pop Bali. Nah, untuk anak-anak, kalau ada pertanyaan, silakan disimpan dulu pertanyaannya. Sebentar kita akan ada sesi tanya jawab. Demikian penjelasan dari koordinator lomba karaoke Pop Bali. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Yudi. Terima kasih Bu Yudi. Kemudian kita lanjutkan ke ketentuan lomba Mepidarte dari koordinator lomba Mepidarte yaitu Ibu Sri Juli. Ya, gimana Ibu? Ya. Sudah? Sudah. Oh ya. Ketua, Om Swastiastu. Om Swastiastu juga Bapak Ibu Guru, panitia, juga anak-anak panitia yang ikut di sana, juga yang menjadi peserta lomba. Baik, di sini saya selaku koordinator juri lomba Mepidarte, tolong juga bantu di screen seperti yang tadi, saya tidak bisa juga. Ya Bu Ketua, tolong bantu untuk ketentuannya biar anak-anak juga mengetahui. Masih sama untuk Pidarte, mungkin yang beda nanti dari nyurat lontar, ya. Bu Sri Juli ada, Bu Sri Dharma ada gininya. Oh iya, silahkan. Sudah, coba cari yang Mepidarte. Terima kasih, Sri Dharma, Dr.
Baiklah anak-anak, di sini Ibu bacakan untuk ketentuan lomba Mepidatu. Yang pertama, ini adalah lomba wajib diikuti oleh semua kelas. Jadi perwakilan kelas itu masing-masing kelas wajib mengirimkan satu orang perwakilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, peserta lomba memilih salah satu isi teks pidato yang telah disediakan oleh panitia. Dan yang keempat, untuk pemahbah atau pembuka dan pemuput atau penutup pidato dibuat oleh masing-masing peserta sesuai dengan kreasi sendiri. Dan yang kelima, peserta lomba memakai pakaian adat Madie. Yang putri menggunakan kebaya bebas, yang penting sopan, dari selendang, dan yang pasti kamen ya, kamen. Yang putra menggunakan baju safari atau koko, bebas juga boleh, disertai dengan kamen, kaput, dan udang. Dan untuk make up tidak diharuskan, jadi bersifat opsional. Yang terpenting anak tampil dengan rapi. Ketentuan yang keenam, dan sini kriteria penilaian. Yang pertama itu adalah penampilan atau gestur atau wirage. Yang kedua, ekspresi penjiwaannya atau wirase. Yang ketiga itu lafal, pengucapannya, intonasi, bagaimana kapan naik, kapan turun, kemudian jedanya atau aksentuasinya, atau di istilahnya adalah wiramu. Dan yang keempat itu kesesuaian isi teks pidato atau disebut dengan wicara. Yang ketujuh, peserta wajib menghafalkan naskah pidato yang dibawakan. Di sini menggunakan teknik memoriter, ya, atau menghafal. Yang kedelapan, penampilan peserta direkam menggunakan HP, kamera, atau handycam. Kemudian yang kesembilan, nantinya peserta yang dapat juara 1 dan favorit akan tampil di puncak. Juara ditentukan melalui video 1, 2, 3 yang sudah diupload itu. Kemudian ada juara favorit seperti lomba dan begitu dan lagu Pak Bali tadi ya. Dan yang ke-10 ini yang terpenting, keputusan juri tidak dapat diganggu juga. Yang 9 itu diperbaiki ya. Kemudian ketentuan video sama seperti lomba Pak Bali. Jadi setiap peserta membuat video yang dikirim melalui link video atau flash disk kepada panitia. Yang kedua, video boleh direkam dalam posisi landscape atau portrait. Kemudian yang ketiga, video harus bersifat orisinil, asli, tidak berbeda, dan tidak boleh diedit. Yang keempat, video harus jelas, artinya menampilkan wajah dan ekspresi peserta dengan pencahayaan yang cukup. Kemudian video diharapkan tidak berisi suara-suara atau hal yang bersifat mengganggu. Dan yang keenam, latar belakang video bebas rapi dan tidak bersifat mengganggu penampilan. Jadi itu sementara ketentuannya, nanti bisa kita diskusikan lagi lebih lanjut pada ajang tanya jawab. Untuk dari saya, sekian dulu Ibu Ketua. Terima kasih, Bu Operator, juga anak-anak. Silakan lanjut pada yang lain. Terima kasih. Om Santi. Om Santi. Terima kasih Bu Sri Juli. Kemudian ke koordinator si Nyurat Lontar, gimana Pak Arya? Swastiastu Pak Arya. Om Swastiastu, Bu Dede. Selaku Durusan. Bu Dede. Durus. Oke, seluruhnya Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan lomba Nyurat Lontar. Untuk Bu Sri,
Sampura Bu Sri untuk bantuannya untuk share screen-nya Bu. Oke, sukses semua. Untuk peserta bagaimana untuk suara saya bisa didengarkan dengan baik nggak? Oke, langsung saja terkait dengan lomba nyurat lontar, mungkin lomba ini paling berbeda dengan lomba-lomba yang lainnya, kan? Jadi untuk lomba nyurat lontar, mungkin di sini simpel saja dalam proses pelaksanaannya. Mungkin Bapak akan bacakan dan kita baca bersama-sama mengenai ketentuan lomba nyurat lontar. Untuk ketentuan yang pertama, inggih punika lomba wajib diikuti oleh semua kelas. Jadi sudah ditekankan di sini, diharapkan untuk semua kelas wajib mengikuti kegiatan ini. Ya, kita berpartisipasi di sini bagaimana kita belajar dalam proses menyurat lontar. Mungkin di sini bukan juara yang diutamakan, mungkin bagaimana kreativitas kita dalam mengajarkan seni yaitu nyurat lontar. Masalah juara mungkin itu bonus, kan? Jadi diharapkan semua siswa berpartisipasi dulu dalam kegiatan lomba niki. Terus lanjut di ketentuan yang kedua, masing-masing dibatasi. Jadi setiap kelas wajib mengikuti dan setiap kelas wajib mengirimkan satu perwakilannya untuk mengikuti kegiatan lomba niki. Mungkin sama dengan lomba-lomba yang lainnya. Lanjut yang ketiga, peserta mengerjakan penulisan lontar di rumah masing-masing. Ya. Jadi setiap peserta di sini mengingat sekarang kondisinya seperti ini. Jadi yang dulunya direncanakan itu lombanya serentak dikerjakan bersama-sama di sekolah dalam proses penyuratannya. Namun sekarang dalam lomba menyurat lontar, yaitu semua peserta mengerjakan sesuratannya, mengikuti kegiatan lombanya, yaitu dari rumah masing-masing. Nah, di sini juga saya garis bawahi di perlombaan ini. Jadi karena ini dilakukan di rumah masing-masing, jadi saya harapkan setiap peserta yang mengikuti lomba nyurat lontar, tolong dalam proses penyuratannya itu harus bertanggung jawab. Dalam artian, tidak ada siswa yang melakukan tindak kecurangan. Yaitu tidak sengaja nundena, ngaenang, apalagi 100% dibuatkan oleh orang lain, karena nanti itu semua akan kelihatan. Mungkin nanti di poin yang berikutnya itu akan dibahas. Ya, jadi harus wajib dikerjakan oleh peserta itu sendiri, walaupun ini dikerjakan dari rumah. Dan yang keempat, lontar dan naskah yang digunakan untuk perlombaan disediakan oleh panitia dan dibagikan sesuai jadwal. Peserta lomba nyurat lontar mengambil lontar dan naskah di sekolah. Nah, jadi untuk semua peserta tidak usah khawatir, mungkin tidak mendapatkan daun lontar karena yaitu sarana yang utama yaitu daun lontar sudah disediakan oleh panitia. Mungkin di sini cuma mempersiapkan pengerupa, alat yang digunakan untuk menulis, dan juga kemiri atau bahasa Bali ini tingkih yang digunakan untuk tintanya untuk menghitamkan tulisan tersebut. Yang kelima, setiap peserta menyediakan perlengkapan lainnya secara mandiri seperti satu dulang, pengerupa, lungke-lungke atau bantalan, tingkih matunu, dan kapas atau tisu. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi setiap peserta untuk bahan tambahannya atau sarana tambahannya itu wajib disediakan oleh peserta itu sendiri. Oke, lanjut. Yang keenam, hasil karya peserta berupa lontar yang telah ditulis dikumpulkan di sekolah kepada panitia untuk dinilai. Jadi setelah Anda selesai menyurat lontar nike, yaitu ada nanti informasi dari panitia lagi, yaitu seperti tadi jadwalnya kalau nggak salah Jumat tanggal 18, yaitu pengumpulan hasil sesuratan. Penulisannya itu dikumpulkan serentak ke sekolah oleh peserta lomba. Dan ingat dalam pengumpulannya juga sesuai atau ikuti protokol kesehatan. Dan yang ketujuh,
hasil terbaik akan dipilih 6 peserta. Hasil terbaik akan dipilih 6 peserta yang akan dilombakan ulang di sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, maksudnya di sini, jadi setelah semua siswa mengumpulkan naskahnya setelah dinilai oleh dewa juri, jadi akan dipilih 6 terbaik dari peserta tersebut. Dan ke-6 peserta ini akan dilombakan kembali di sekolah sesuai dengan jadwalnya. Jadi akan dinilai dari 6 peserta terbaik IKE. Jadi usahakan dikerjakan secara maksimal. Lanjut yang ke-8, nah ini kriteria yang perlu anak-anak pahami mungkin di sini. Yang pertama kriteria penilaian lomba nyurat lontar, yaitu yang pertama pasang aksara Bali. Nah, mungkin semua sudah barang tentunya anak-anak sudah tahu mengenai pasang aksara Bali. Ugar-ugar nyurat aksara Bali, aksara la sing tadi misi pepet, gantungan dan gempelan mang de becik nike anik len ngangen pepet apa taleng nike, maka sami harus dikuasai dalam proses penyuratannya. Dan yang kedua ketuntasan penulisan naskah. Jadi diharapkan anak-anak harus tuntas menyalin semua naskah yang diberikan oleh panitia, karena ini juga merupakan kriteria yang sangat penting untuk menilai hasil pekerjaan siswa tersebut untuk dinilai. Yang ketiga, wangun aksara, ingin punike ngemice atau bunter. Jadi mungkin anak kelas 12 yang dulunya sudah pernah mendapatkan materi nyurat lontar. Jadi wangun aksara niki sangat diperhatikan juga dalam proses penilaian. Karena aksara Bali nike ciri khasnya adalah bunter. Nggih, mematan titiran atau ngemice. Tidak ada aksara Bali yang ditulis secara kotak-kotak. Nggih. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa melihat tutorial di YouTube bagaimana si teknik atau ciri khas sesuratan lontar Bali. Nggih. Jadi harus bunter atau ngemice. Dan juga hurufnya harus konstan. Len aksara A uling awal sampai akhir pang padah. Dan yang terakhir baru keindahan tulisan. Kerapian di sini akan dinilai. Rapi enggak salinan lontar yang dibuat oleh siswa. Dan ini juga menjadi kriteria yang sangat penting untuk diperhatikan untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu kriteria yang ke-9, keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Jadi setelah semua nilai ini terkumpul, jadi keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Nah, mungkin itu saja yang bisa Tiang sampaikan selaku perwakilan dari lomba menyurat lontar. Barang tentu ada kekurangan, dengan puriket yang sur pengampura. Suksema. Om Santi 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 Om. Suksema Pak Arya. Sana mungkin yang sekarang maaf kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Silahkan peserta yang memiliki permasalahan apa gitu, misalnya masih ragu dalam hal apa, silahkan ditanyakan pada hari ini, kesempatan ini ya, karena tidak ada lagi kesempatan lainnya, karena kita kan daring, sudah nggak bisa lagi bertemu. Nanti bertanya juga nanti biar nggak bingung, nanya ke walinya juga nggak tahu jawabannya apa. Silahkan kalian jika ada permasalahan silahkan ditanyakan sekarang ya. Silahkan kalian yang mau bertanya, silahkan mic-nya dihidupkan, wajahnya juga diperlihatkan juga nggak masalah. Ayo Ibu berikan waktu untuk bertanya. Jangan malu-malu. Bagaimana? Mungkin saya yang mengawali dulu ya. Ini dari pertanyaan dari grup kelasnya 10 MIPA 2. Jadi dia perwakilan saya. Apakah pas lomba karaoke itu harus pakai
mic ya Bu Yudi. Coba Bu Yudi yang menjelaskan karena yang saya lihat di grup perwalian saya itu mereka gencar lagi bertanya di mana nyari mic gitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf sambil off kamera karena situasi sedang tidak kondusif. Oh iya, silahkan. Oke, jadi untuk bernyanyi tentu saja harus memakai mic. Karena kenapa? Ya tidak mungkin suaranya akan kedengaran ya pada saat direkam dengan kamera atau handycam. Terlebih apa namanya? Kita mencari lokasi biar satu tubuh kelihatan, begitu maksudnya, agar tidak selfie, begitu misalnya. Karena kan dinilai juga kalau kita menyanyi tidak mungkin lah sambil terlihat wajah saja, gitu kan. Pasti kita ada ekspresinya sambil berdiri, kemudian kita take videonya dari paling tidak jarak jauh dari 1 meter, kemudian kita berekspresi dalam bernyanyi ya harus menggunakan mic ya. Saya kira untuk lagu kan juga sudah lagu dan instrumen itu pasti masuk ke ini apa ke apa sih namanya ke sound system ya ke sound system sekaligus di situ juga ada mic-nya output-nya. Nah jadi ya kudu pakai mic begitu harus pakai mic untuk lomba karaoke-nya. Apa suara saya terdengar? Sudah terdengar, Ibu. Terima kasih ya. Kemudian ini ya dari Welda, dari chat yang disampaikan di sini tadi ada pertanyaan, apakah pembuatannya bisa setengah badan atau sambil duduk? Ini Welda lomba apa ya? Karaoke ya tadi ya? Coba Welda yang Ya Bu, karaoke lagi. Oh ya, Welda kebetulan lomba karaoke. Jadi untuk pengambilan video duduk sebenarnya tidak bermasalah sih menurut saya kalau memang setengah badan, tapi paling tidak diperlihatkan ininya kan tadi sudah jelas sekali video harus menampilkan wajah. Nah itu pencahayaannya. Jadi jangan seperti karaoke di aplikasi Smule. Nah, tahu ya aplikasi Smule itu ya. Jadi memang benar-benar pakai kamera depan saja dan itu hanya setengah bukan setengah body sih, hanya bagian wajah saja terlihat. Ya, kalau sambil duduk tidak bermasalah ya, tapi ngambilnya paling tidak dari jarak 1 meter lah. Ya, biar terlihat bagaimana apa sih bahasanya kalau Ibu Yuli bilang ya. Bahasa tubuh itu apa biasanya ya Bu Tiri ya? gestur ya, gestur. Gestur ya itu bahasanya Mbak Yuli ya, kebetulan Ibu Yuli juga jadi jurinya. Ibu Yuli itu paling senang kalau menilai dari gesturnya, berarti dia menghayati sebuah lagu seperti itu. Kalau duduk hanya kelihatan wajah saja ya tidak asik rasanya, begitu sih Welda. Bagaimana Welda bisa dipahami? Ya Bu, udah mengerti Bu. Terima kasih Bu. Oh ya, ini kemudian ada juga pertanyaan dari Gita Pratiwi. Permisi untuk Bapak Ibu Guru untuk ketentuan lomba Pidarte setelah penilaian apakah tampil lagi di sekolah? Ya. Untuk Silakan Bu Sri. ya, terima kasih. Untuk lomba Mapidarte itu kan langsung dinilai melalui video. Yang tampil pada puncak acara itu yang dapat juara 1 dan favorit. Ya, itu saja ya. Jadi usahakan tampil dengan bagus, baik dari keempat kriteria yang tadi disampaikan ya, penampilan atau dalam bahasa Balingan wirage, wirase, wirame dan wicaranya. Jadi itu yang diperhatikan. Itu saja. Jadi tampilnya yang juara 1 dan favorit. Iya, terima kasih. Jadi yang tampil itu hanya yang dapat juara ya, bukan semuanya. Jadi yang dinilai itu dari video saja. Ya, terima kemudian kasih, Bu.
Ya, ada lagi ini dari Ketut Santiana. Mohon maaf Ibu izin untuk bertanya. Untuk video lomba Pidarte untuk waktu pembawaannya berapa menit, bebas atau ditentukan? Oh, di sana tidak diisi ya? Tapi dari naskah itu kan agak berbeda ya Bu, ya panjangnya ya. Ya, ada 5 pilihan, ya. Ya, silahkan Ibu. Ini pertanyaannya apakah waktunya itu dibatasi atau bebas? Waktunya maksimal 10 menit. Dari memulai, dari persiapan sampai ke video 10 menit maksimal. Ya, batasi. Baik, terima kasih. Berarti untuk Pidarte itu diberikan waktu 10 menit dari pembukaan atau pemahbah sampai pemuput ya dan isi. Jadi karena diberikan di naskah itu hanya isi, bagian isi, jadi di bagian pemahbah dan penutup itu adalah apresiasi atau dari peserta sendiri ya. Ya, betul. Jadi siswa mengkreasikan sendiri untuk bagian pemahbah dan pemuputnya ya. Mohon maaf Bu, untuk waktu 10 menit minimal atau maksimal 10 menit? Maksimal 10 menit. Saya cukup ya itu ya Bu Ketua ya? Iya, itu dah waktu untuk Pidarte itu dah paling bagus, itu dah paling ideal 10 menit. Jadi maksimal ya Santiana, bukan minimalnya, maksimalnya 10 menit. Iya Bu. Silahkan, ada lagi yang bertanya mungkin? Seto ada ya, waktu ini juga sempat bertanya pada saya tentang karaoke, Bu Yudi. Apakah dia bisa pakai gitar gitu, akustikan gitu, bagaimana kira-kira? Kayaknya di data peserta dia nggak ada hari ini. Tapi waktu kemarin 2 hari yang lalu kira-kira dia ngechat saya bertanya apakah bisa pakai akustik apa harus -1 gitu. Bu Yudi, kemana ya dia ya? Bu Yudinya masih lost nih ke Kalau gitu, ini ada pertanyaan lagi dari siswa. Kita lewati dulu. Ini pertanyaan dari siswa Gede Edi Sutape Yase. Om Swastiastu, Ibu Bapak Guru. Nama saya Gede Sutape Yase, kelas 11 MIPA 1. Ingin bertanya, untuk yang meteges itu kan buat naskahnya sendiri, boleh panjang atau harus disesuaikan dengan wiramanya? Begini ya, karena untuk penegas, untuk Dharma Gita itu penegasnya membuat sendiri, jadi itu terserah apresiasinya, boleh panjang atau pendeknya, itu silahkan saja. Tapi jangan panjang-panjang, seberapa dari satu baris yang dilakukan oleh pengwacen, penegasnya harus 1 baris itu yang ditegaskan, jangan melebar sampai ke baris berikutnya. Begitu kira-kira. Jadi untuk kata-katanya bisa ditambahkan lagi beberapa kata untuk mempermanis lagi, silahkan. Terserah kreasi dari masing-masing penegas. Untuk Edi gimana? Bisa dipahami? Masih ada di sini? Iya Bu, sudah dipahami dan terima kasih untuk informasinya. Iya, sama-sama. Untuk Bu Yudi sudah bergabung lagi? Inggih, mohon maaf niki ya bolak-balik niki sinyalnya Ibu. Oke, karena terlalu Ya, baik. jauh Bu di Bangli ya. Inggih, joh niki agak sedeng-sedengan dikit. Ini saya 2 hari yang lalu dapat pertanyaan dari Seto, itu kelas 12 IPS. Berapa itu dia ya? 1. Kelas 12 IPS ya.
apa boleh pakai akustik gitu, pakai gitar, apa harus pakai -1 gitu dia. Hari ini Iya, kayaknya dari data nggak ada dia hadir. Nggih, semoga niki temannya atau perwaliannya wenten niki ring kelas 12 IPS 1 nggih. Nah, namanya karaoke, jadi memang harus menggunakan -1 atau instrumen. Dan tadi sudah jelas sekali ketentuannya bahwa untuk instrumen lagu wajibnya itu sudah disiapkan langsung oleh panitia dan tidak boleh menggunakan instrumen lain selain yang diberikan. Kemudian untuk karaoke lagu bebasnya itu baru disiapkan sendiri, dicari sendiri. Kalau misalnya pakai gitar itu mohon maaf, itu berarti bukan lomba karaoke namanya, tapi lomba akustik. Nah, niki kita biar sesuai karena ini adalah lomba karaoke, jadi usahakan yang digunakan adalah instrumen MP3 atau -1. Demikian. Ya, terima kasih. Sekiranya itu sudah jelas, tidak boleh ya pakai akustik. Jadi saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Gusti Ayu Resani. Om Swastiastu izin bertanya, kalau misalnya durasi video pidarte melebihi durasi yang sudah ditentukan, apa boleh? Bagaimana Bu Sri? Tadi kan ketentuannya maksimal adalah 10 menit. Apakah bisa lebih, misalnya dia lagi 3 menit, 2 menit, bagaimana, apa penilaiannya dikurangi atau bagaimana mungkin? Sebentar dulu ya. Tadi saya diskusi sedikit dengan teman-teman juri, dengan setelah menyikapi dari anak-anak ya, dan juga masukan. Oke dah, kita kayaknya maksimal 15 menit dah, diundur aja lagi ya, dimolorkan lagi sedikit. Ya takutnya nanti karena lebih nanti nanti kasihan juga kan. Mungkin pemahbah ataupun pemukutnya lebih panjang bisa saja sih. Karena di sini ada memang satu naskah yang saya lihat sedikit panjang ya. Jadi setelah saya sepakat dengan teman-teman juri, baik maksimal 15 menit. Terima kasih Bu Sri. Atau mungkin begini ya, pakai minimalnya itu 10 menit, biar Ya. dia tidak terlalu pendek, kemudian maksimalnya 15 menit. Gitu, Ya. kalau begitu gimana? Bagus. Terima kasih. Ya, jadi untuk Santiana juga ya tadi yang bertanya juga. 10 menit sampai 15. Jadi minimalnya 10 menit videonya, kemudian maksimal 15 menit. Ya, begitu Bu ya? Oke. Oh ya. Ada lagi yang bertanya kira-kira anak-anak dari peserta? Dari Nyurat mungkin ada yang bertanya? Om Swastiastu Bu Teh, sedikit Bu Teh. Om Swastiastu, silakan Pak Arya. Baik, sedikit untuk menyikapi tadi pertanyaan durasi video pidarte, kentan sedikit kalau bisa niki usul sedikit karena setelah juga waktu ini Pak lihat naskah kan untuk kepadatan materi yang masing-masing itu bervariasi. Ada yang mungkin agak sedikit padat, juga agak sedikit ringan, pendek. Mungkin sudah bagus itu ada penilaian untuk batas waktu maksimal dan minimalnya. Dan juga bisa ditentukan kalau minimalnya 10 menit, mungkin nanti ada yang mengambil naskah yang agak pendek nih mungkin dia bagus pembawaannya, tapi mungkin waktunya kayaknya bisa kurang dari 10 menit. Mungkin cuma 9 menit. Nanti itu juga akan berpengaruh kepada penilaiannya. Kan ada pengurangan nilainya juga bisa dikaji. Mungkin bisa 9 atau 8 menit minimalnya dan maksimalnya 15 menit. Mungkin itu aja dari semua. Terima kasih Pak Arya. Gimana Bu Sri, katanya dari 8 atau 9 sampai 15 menit. Oke, baik ya. Tadi juga saya maunya 8 juga ya, 8 menit sampai 15 menit. Terima kasih Pak Arya. Aku tanya. Berarti deal terakhirnya 8 sampai 15 menit begitu Pak Arya dan Bu Sri. Ya. Oke.
Ya, terima kasih. Jadi hasil akhirnya durasinya itu 8 sampai 15 menit durasi video. Minimal 8, maksimalnya 15 menit. Ya. Gimana yang bertanya? Ada lagi? Atau yang tadi bertanya tentang durasi sudah dipahami? Dari chat sudah tidak ada lagi yang bertanya. Bagaimana? Sudah lengkap kayaknya ya? Sudah paham semua? Bagaimana pesertanya? Ada pertanyaan? Jika tidak, silahkan jawab tidak. Kita bisa akhiri. Karena nggak dapat nasi ya, kita virtual. Sudah ada Bu, sudah sekian dari saya. Oh sudah, berarti sudah ya. Baik, berarti kesimpulannya hari ini adalah beberapa perubahan jadwal tadi sudah di-share, nanti pengumuman lanjut akan kami share nanti atau bisa besok untuk ketentuan lomba yang sudah kita perbaiki ya berdasarkan technical meeting hari ini. Kemudian ada lagi tadi untuk link -1 juga akan di-share. Jadwal yang paling mendekati ini adalah pengambilan lontar. Jadi peserta yang nyurat lontar hari Rabu itu tanggal 16. Jadi nanti kita umumkan jam berapa harus mengambil lontar ke sekolah. Ya, untuk hari ini sekian dan terima kasih telah bergabung di kegiatan ini Bapak Ibu panitia, terutama juga saya ucapkan terima kasih sudah membantu kelancaran kegiatan technical meeting hari ini. Begitu juga peserta. Terima kasih sudah mengikuti technical meeting dari awal. Ya, silakan. Ada yang bertanya ya? Om Swastiastu Bu, ntar dulu lagi sedikit. Oh Untuk iya. terakhir pengumpulan video karaoke-nya tanggal berapa Bu? Mohon maaf Bu Tirem masih mute. Oh ya, dari tadi sudah disampaikan dari tadi di awal itu tentang jadwal pengumpulan hari apa ya? Hari Jumat dan Sabtu. Hari Rabu itu pengambilan lontar, kemudian tanggal 16, tanggal 17 Kamis itu pengerjaan, Jumat berarti tanggal 18. Ya, 18 hari Jumat dan Sabtu itu 19 pengumpulan video. Ya. 2 hari untuk mengumpulkan video. Oh ya Bu, sukses mangge. Nggih. Masih ada lagi? Saya kira enggak ya? Baiklah, terima kasih. Santiana. Santiana bertanya. Untuk ya. pengumpulan videonya bisa lewat ke Ibu ya? Pengumpulan video itu nanti kita fasilitasi dengan link. Jika memang tidak bisa mengirim lewat link, bisa ke sekolah, ke panitia, bisa kumpul dengan flashdisk atau CD. Oh, nggih Bu. Oh ya. Ada lagi kira-kira anak-anak? Ada lagi? Sudah cukup? Ya, sudah sepi. Kira-kira sudah cukup ya? Gimana Bu Sri Dharma? Sudah berkurang ya pesertanya? Ya, jadi kita cukupkan aja ya. Saya terima kasih lagi kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung, juga peserta yang sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan juga mohon maaf jika ada salah-salah kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Om Santi, Om Santi. Om, Santi Om. Silahkan
yang meninggalkan, silahkan meninggalkan laman ini.